Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa Subleker Mang Cacan. Saya Dede Muhammad. Diminta sama Mang Cacan bagaimana cara membuat topi komando anak. Mari kita mulai. Ini adalah tahap awal setelah pemotongan. Ini yang dinamakan badan untuk atas. Yang kedua yang harus kita persiapkan untuk badan bawah, ya ini yang ada bordilannya. Kita sambung tarik ke sini. Ini yang ketiga yaitu untuk badan atas buludan namanya, yang harus benar kita persiapkan. Setelah itu yaitu sintong untuk bagian depan harus dipersiapkan juga. Terus ini untuk dalaman sintong tiber namanya. Yang terakhir yaitu kita harus persiapkan juga untuk bahan tali yang ukurannya sekitar 7 cm, sama perepetnya sama ukurannya. Yang terakhir lagi ini strop yang harus kita siapkan, terus sama dalamannya yaitu busa strop. Setelah bahan-bahan komplit, yang kita harus mulai untuk tahap awal yaitu cara pembikinan badan. Nah, tolong perhatikan. Nah, sudah beres untuk penjahitan awal, kita lari ke mesin nomor 2 yaitu penyetikan badan. Nah, sesudah ini lalu kita lari lagi ke mesin awal buat penyambungan badan yang bawah. Udah beres menyetikan, kita pindah lagi mesin untuk penjahitan badan bawah yang ada bordilnya. Cara dan ininya tolong perhatikan. Sesudah ini terus kita balik lalu disetik sama mesin jarum 1. Tolong perhatikan para subleker Mang Cacan. Nah, lalu sesudah ini kita sambung. Nah, ini untuk tahap akhir yaitu cara pemasangan bubulut bagian atas badan. Pasang bubulut. Buat bagian akhir proses cara pembikinan badan. Yaitu caranya begini. Nah, sesudah terpasang kita lari lagi. Ya, setelah semua udah terjahit, kita lari lagi ke mesin setik untuk disetik. Caranya yaitu begini, dan harus kita hati-hati bagaimana caranya supaya hasil jahitan kita itu rapi, yaitu dengan ditekan, jangan sampai lepas dari jemari kita. Nah, semuanya udah beres, kita lari lagi ke mesin awal. Setelah beres penyetikan, yang kita butuhkan adalah lajer buat pemasangan tali belakang. Caranya yaitu dengan cara dijahit. Mungkin untuk saat ini badan sudah beres, tinggal bikin panel yang lain. Mungkin Anda juga udah lihat bikin badan kita udah beres. Sekarang kita tinggal bikin panel yang lain yaitu bikin sintong buat depan. Bagaimana caranya bikin sintong? Coba lihat, ini cara bikin sintong untuk tahap awal. Terus langkah kedua kita ambil fiber untuk disatukan sama bahan sintongnya, yaitu caranya dengan cara ini. Nah, coba lihat, jangan sampai Anda tidak melihat.
tinggal kita balikin. Nah, caranya yaitu dengan begini. Nah, setelah semua dibalikin, kita jahit lagi buat merapihkan. Nah, mungkin sekarang udah terlihat bagaimana bentuknya sintong, tinggal kita genjer. Lalu kita cari alat genjernya, yaitu dengan alat genjer yang dibeli dari pabrik. Kita pasang aja dulu. Setelah sintong jadi, terus kita adakan proses penggenjeran. Mungkin sintong ini belum jadi 100% karena belum digenjer. Nah, sesudah satu langkah mengenjer, kita langkah kedua genjeran lagi. Tolong perhatikan. Kalau masalah genjeran tergantung keinginan kita berapa inginnya. Ini mah karena udah biasa adanya 3 kali genjeran. Nah, mungkin Anda juga lihat sekarang sintong udah jadi, tinggal pemotongan. Ya pemirsa, kita bikin badan udah beres, sintong juga udah beres, kita tinggal bikin strop. Ini cara pembuatan bikin strop untuk dipasang ke badan sama sintong. Yo, kita lihat caranya yaitu gini, dengan cara dipasang corong. Sesudah kita jahit satu langkah, kita balikin lagi, jahit lagi kanan kirinya. Ya, pembikinan strop sudah beres, tinggal kita pasang. Lalu ganti lagi corong. Setelah bikin badan beres, sintong beres, dan strop sudah beres, tinggal kita pasang penyetelannya. Coba lihat. Nah, harus hati-hati, kita harus tahu ukuran stop dulu di sini. Lalu kita ambil sintongnya dan lalu kita jahit. Dan harus hati-hati juga gimana caranya supaya sinkron. Nah, awas, hati-hati, jangan sampai jarum mesin Anda patah, karena di sini banyak terjadi patah jarum. Nah, penyetelan sudah Anda lihat, mungkin sudah beres. Ini hasilnya. Nah, ini hasil penyetelan yang kita praktekkan tadi, dan ini hasilnya. Setelah penyetelan sudah beres, nah kita lalu bikin tali perepet buat belakang. Nah, cara dan bagaimana cara menjahit perepet, tolong perhatiannya itu dengan cara begini. Kita harus waspada. Terus kita jahit lagi satu buat bagian kanannya. Setelah pembikinan perepet beres, kita pasang untuk proses terakhir pembikinan topi komando. Begini caranya. Awas dan harus Anda perhatikan, hati-hati cara menjahitnya, jangan sampai jahitan Anda jelek. Alhamdulillah, pembikinan topi komando sudah dalam keadaan beres, ready, siap order. Ini hasil dari jahitan Mang Dede. Alhamdulillah, pembikinan topi komando versi Mang Dede sudah beres. Bagi teman-teman yang tidak mau ribet dan mau pesan, silakan hubungi ke nomor 0838 164 80801. Assalamualaikum.